Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإخوة الإيمان عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudhnibun, sekiranya kalian tidak berdosa. Ini sama dengan hadis yang kemarin ya. Laula, seandainya kamu tidak berdosa, la khalaqallahu khalqan, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang lain, yudhnibun, yang mana makhluk itu berdosa, fayastaghfiruna, lalu makhluk itu mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Rawahu Muslim. Kalau mereka, walladzi nafsi biyadihi laula tudhnibuna la dhahaballahu bikum. Itu redaksi yang kemarin, hampir sama maknanya. Dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sekiranya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan dhahaba bikum. Dhahaba bikum itu memusnahkan kalian dan menciptakan kaum yang lain. Sama hadisnya, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Intinya apa? Yang pertama, bahwasanya yang namanya manusia itu khata'un. Yang namanya manusia itu khata'un, artinya pendosa. Pasti berbuat dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul sebelum berbuat dosa sudah Allah bimbing. Maka tidak mungkin berbuat dosa. Karena para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, pembawa misi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga menunjukkan sekali lagi betapa luasnya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya, sekali lagi ketika membaca hadis seperti ini, betapa luasnya harapan seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah. Selama apa? Selama masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menjadikan dia putus asa. Dan annama sabaqa fi ilmihi kainun la mahala, bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan tidak.
wa qad sabaqa fi ilmihi annahu yaghfiru lil 'asi, dan sudah diketahui wa qad sabaqa fi ilmihi, ilmu ta'ala, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengampuni orang-orang yang berbuat dosa. Walaupun Allah mampu menciptakan makhluk yang tidak berbuat dosa, tapi manusia memang diciptakan ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat taat, tapi semuanya khata'un. Ya. Semuanya pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, seandainya Allah takdirkan tidak ada kemaksiatan, seandainya, namanya seandainya, lau itu tamanni, berangan-angan tapi enggak mungkin. Seandainya manusia tidak berbuat dosa, Allah musnahkan manusia itu dan Allah ganti dengan makhluk yang lain yang berbuat dosa, lalu Allah mengampuninya. Karena memang karunia dan ampunan Allah itu sangat luas dan itu akan tampak sekali. Kemudian yang paling penting di dalam hadis ini bukan berarti bahwasanya hadis ini mendorong seseorang untuk berbuat maksiat, bukan. Justru dalam hadis ini mengajak ketika seseorang terpeleset segera mohon ampun kepada Allah, bukan mengajak untuk berbuat dosa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni siapapun yang berdosa kemudian mohon ampun kepada Allah. Jadi sekali lagi baca hadis seperti ini bukan berarti mendorong seseorang untuk berbuat maksiat. Bahkan sebaliknya ini sebagai tabsyir, busyra, kabar gembira. Kabar gembira apa? Datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta selalu kepada Allah agar ya Allah mencabut nyawa kita setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdu anta, maka itu adalah senikmat-nikmat sebaik-baik seorang hamba. Walakin fihi tabsyiran lil maghfirah wa izalatan li syiddatil khauf. Jadi sebagai kabar gembira untuk mendapatkan ampunan Allah, dan dalam satu waktu juga untuk menghilangkan ketakutan yang berlebihan yang bermuara pada putus asa. Ya, ada orang itu berbuat dosa karena tidak ada yang mengingatin. Berbuat dosa. Akhirnya lembaran hidupnya itu berbuat dosa semua. Tapi masih ada sedikit dia ingin bertobat. Apa iya tobat saya diterima? Enggak mungkin tobat saya diterima. Nah, kalau sudah seperti itu orang ini apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa, dia tidak ingin memperbaiki diri. Semakin kejam kalau dia kriminal, akhirnya semakin putus asa. Nah, kalau sudah putus asa, senang iblis. Ya, memang seperti itu. Iblis ini termasuk manusia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini untuk menghilangkan, yang kedua, yang pertama tadi sebagai kabar gembira karena Allah akan mengampuninya, yang kedua untuk menghilangkan rasa takut berlebihan dan rasa putus asa dalam jiwa seorang mukmin. Karena memang di
ada dikisahkan bahwasanya ada kisah bagaimana salah seorang atau di antara sahabat kalau berdosa saking takutnya mereka itu lari ke gunung-gunung. Sahabat Nabi dulu kalau berdosa itu lari ke gunung-gunung, malu bertemu Rasulullah. Ya'tazilun, artinya dia menyendiri, menyendiri dari kehidupan, saking takutnya, seperti itu. Fakana fi dzalika tuma'ninatun wa raja' li'afillahi wa maghfiratih. Nah, kalau dia punya roja, maka itu akan menjadikan dia ada harapan, dan sahabat Nabi itu begitu dulu. Ya. Saking takutnya menyendiri, mohon ampun kepada Allah supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan sebuah kisah bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang melakukan dosa. Kemudian ketika beberapa waktu dilihat tidak ada, maka Nabi pun mengunjungi dan dia tidak ingin bertemu. Ini lil faidah saja. Ini disebutkan di dalam Maktabah Syamilah. Sampai dia tidak ingin bertemu Rasul, malu, nggak pantas gitu, merasa nggak pantas, padahal tidak boleh seperti itu. Maka yang diminta apa? Ampunan Allah. Sahabat ini yang diminta adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat Nabi itu menyikapi ketika berbuat dosa sampai seperti itu. Maka hadis ini di antara sebab urutnya adalah bahwasannya ketika seseorang berbuat dosa itu adalah memang demikian di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala manusia itu, ya. Hanya saja jangan sampai kemudian putus asa, putus harapan. Maka di dalam bab ini, kalau seandainya kalian ini tidak berbuat dosa sama sekali, Allah musnahkan, diganti dengan makhluk yang lain, yang mana mereka berbuat dosa, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuninya, sehingga memang Allah itu terlihat maha pengampun. Allah itu betul-betul maha memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-13, satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Ma'ana Abu Bakar, bersama kami ada sahabat mulia Abu Bakar. Wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga ada sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Fi nafarin, dalam satu kelompok. Kalimat nafar itu satu kelompok yang jumlahnya antara 3 sampai 9. Itu nafar, ya. Fi nafarin, dalam satu kelompok di situ. Sekali lagi jumlahnya berapa? 3 sampai 9 orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri, min baini adhurina. Berdiri di mana? Baina adhurina, berdiri di depan kami.
fa abta'a alaina. Nah, setelah berdiri, baina adhurina itu berdiri meninggalkan ya, baina adhurina membelakangi, baina adhurina punggung-punggung kami, artinya Rasulullah pergi. Fa abta'a alaina. Abta'a dari kalimat bati itu lama, terlambat. Maka fa abta'a alaina artinya sahabat itu menunggu lama sampai Rasulullah datang. Fa khashina ay yuqtata'a dunana. Maka kami khawatir dan cemas ya, karena memang meninggalkan dalam waktu cukup lama. Fafazi'na itu cemas. Fakumna lalu kami berdiri untuk mencari. Fakuntu awwala man fazi'a, kata Abu Bakar, dan aku adalah orang yang pertama kali cemas. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu lalu aku keluar. Penggunaan kalimat fa ini juga menunjukkan langsung gitu ya. Fa itu lil mubasyarah. Lalu aku pun langsung mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil ansar. Sampai aku datang atau tiba haitan. Haitan itu batas kebun ya, milik seorang sahabat Ansar. Wa dzakara al-hadis bitulihi, lalu menyebutkan panjang lebar hadis tersebut. Wa dzakara al-hadis bitulihi, artinya sahabat ini kemudian panjang lebar menuturkan hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya setelah panjang lebar sahabat Abu Hurairah menyebutkan hadis tersebut. Artinya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab. Nabi bersabda apa kepada Abu Hurairah? Pergilah. Faman laqiya wara'a hadzal haid, maka barang siapa yang engkau jumpai, faman laqiya wara'a hadzal haid, di belakang kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan dengan penuh keyakinan biha, dengan kalimat tauhid tersebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, qalbuhu, artinya betul-betul yakin, fabasyirhu bil jannah, maka berilah kabar dia bil jannah dengan surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lughatul hadis, nafar tadi sudah jelaskan
yaitu ar-rijal baina thalatha ila tis'ah. Jadi kelompok yang jumlahnya 3 sampai 9 orang. Mim baini adhurina ay mim bainina, meninggalkan kami. Yuqtata'a ay yu'khadhu wa yusibuhu dharar, khawatir akan terhalang, mungkin ada bahaya. Fazi'na khafna atau khifna, khafa yakhafu, khafa yakhafu, khafna, kami takut atau khawatir. Yang disertai dengan mencari, itu fazi'ah ya. Ada orang yang takut tapi lari. Ya, fazi'ah di sini takut, khawatir terjadi apa-apa sehingga mencari, itu fazi'ah. Kalimat itu dipakai pada tempatnya. Ya, jadi fazi'ah itu khawatir tapi dicari. Abghi ay atlubu, abghi atau abtaghi bermakna atlubu, saya mencari. Dalam hadis ini ada kalimat juga haitan. Kita dengar haitan. Ha itu juga berarti dinding. Tapi di sini berarti, kalau dalam hadis ini berarti apa? Bustan, kebun ya. Ha itu tuh kebun. Karena memang ada batas-batasnya. Kebun, ada pemiliknya. Mustaiqinan ay muqinan wa musaddiqan, yakin dan jujur, itu mustaiqinan. Dalam hadis ini ada 2 poin. 1, annal iman as-sahiha yudkhilul jannah imma ibtida'an bimaghfiratillah wa imma ba'da dukhulin nar. Iman yang benar, selama masih ada iman di dalam hati seseorang, dalam dada seseorang, itu menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah, dia masuk ke dalam surganya. Imma ibtidaan, bisa jadi masuk dari pertama kali, walaupun dia melakukan berbuat dosa, artinya tanpa disiksa. Dihisab iya, tapi tanpa disiksa. Kenapa? Diampuni oleh Allah. Nah, itulah yang kita minta selalu ya. Setiap dosa Allah ampuni. Kenapa? Karena seorang hamba tersebut selalu minta ampun kepada Allah. Wa imma ba'da dukhulin nar, dan ada kalanya dia tetap masuk surga tapi nyicipin api neraka dulu. Dan ini adalah keadilan Allah membersihkan dosa-dosanya. Maka hal tersebut sekali lagi keadilan Allah. Tapi dia tetap ada harapan masuk surga. Yang kedua, syariat memberi kabar gembira kalau ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menyenangkan, kita berikan ucapan selamat, kabar gembira. Ya, seperti yang diungkapkan dalam hadis ini. Masyru'iyatul bisyarah bil khabaris sar. Jadi kalau ada kabar yang baik, ucapkan absyir, kalau dalam bahasa Arab begitu. Selamat, bahagia ya, dan seterusnya, seperti itulah. Qala at-Tibi, Imam at-Tibi mengatakan, lam yurid bihi wa nahwihi qillatul ikhtifal bimawaqi'ihi ad-dunub kama tawahhama ahlul ghaflah, bal innahu kama ahabba ay yuhsina ilal muhsin ahabba at-tajawuza 'anil musi'. Jadi dalam
hadis ini bukan berarti meremehkan dosa. Ya, maksudnya bukan berarti meremehkan dosa seperti orang-orang yang ya lalai. Orang-orang yang lalai itu kan meremehkan dosa. Jadi maksud dalam hadis ini bukan berarti kemudian meremehkan dosa. Yang penting kan nanti masuk surga. Tidak demikian maksudnya. Bahkan ini menunjukkan apa? Allah itu ingin memberikan atau mencintai, berbuat ihsan kepada siapapun yang berbuat ihsan. Kemarin ya, pembahasan ihsan. Jadi Allah itu mencintai siapapun orang yang berbuat ihsan. Dan Allah ingin berbuat baik kepada al-muhsin. Begitu juga di antara sifat Allah, Allah itu ingin at-tajawuz 'anil musi'. At-tajawuz artinya mengampuni orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Tidak menjadikan manusia itu seperti malaikat. Yang memang malaikat itu bersih dari dosa. Diciptakannya seperti itu. Ya. Maka kalau kalian tidak berdosa sama sekali ya, itu seperti malaikat, tidak mungkin gitu ya. Bal khalaqa fihim man yamilu bi tab'ihi ilal hawa. Jadi Allah yang menciptakan di antara makhluk itu yang dia secara tabiatnya menuruti hawa nafsunya. Nah, bisa mengendalikan enggak kan gitu. Kalau bisa mengendalikan memang derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Kemudian orang-orang yang semacam ini artinya ketika dia melakukan dosa, dia mengenal dia punya Rabb yang akan mengampuni dosanya, maka dia bertaubat setelah Allah uji dan seterusnya. Maka siapapun yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak jatuh, tidak menuruti hawa nafsu, pahalanya tinggi, nanti derajatnya di surga juga lebih tinggi. Adapun yang akhirnya berbuat dosa menuruti hawa nafsu, fa akhta'a, lalu dia bersalah, maka masih ada kesempatan inilah ya, ampunan Allah, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, maka dia bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semuanya umatnya ya, agar kita ini selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sebelumnya, kalau kalian ini diciptakan seperti malaikat tidak berdosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang berdosa, sampai seperti itu. Tapi ingat, manusia memang diciptakan seperti ini, ada hawa nafsu yang kadang-kadang condong, kadang-kadang seseorang kalah dengan hawa nafsunya. Maka segera beristighfar dan bertaubat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghaffarud dzunub, ya, Maha mengampuni dosa-dosa, mencari siapapun yang mohon ampun kepada Allah. Nah, sekarang praktek di dalam lingkungan kita. Praktekkan ini gimana? Ya. Angkat kepalanya. Nah, kita setiap hari bermuamalah.
bermuamalah dengan ustaz, dengan ustaz tamrin, dengan jamaah. Intinya dengan yang ada dalam sini. Pernah enggak yang enggak berbuat salah sama sekali? Enggak ada. Enggak ada yang ini ada yang melakukan pelanggaran ini, ada yang melakukan pelanggaran ini, ada yang melakukan pelanggaran ini. Benar tidak? Nah, itu memang sifat seseorang, cuman tidak boleh kemudian kita ketika melakukan pelanggaran kemudian tidak segera kita kembali kepada Allah. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, nanti akan menjadi manusia yang apa? Putus asa. Melakukan pelanggaran terus gitu ya. Ini nanti hatinya hitam. Kalau hatinya hitam, susah menerima nasihat. Maka jangan sampai ketika melakukan kesalahan kemudian tidak segera memperbaiki, ya, tidak segera minta maaf. Itu kalau di lingkungan kecil, apalagi kita dengan Allah yang Maha Pengampun. Ya. Maka sekali lagi, ketika sudah minta maaf, yang terpenting adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Siap ya? Kita akan siap untuk menjadi orang yang baik dan selalu mohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan kita masih ada beberapa hadis, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.